Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba setiap hari wajib melantunkan pujian kepada Sang Pencipta, Sang Pencipta alam, segala isinya. Kita sadari kita sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, dan kita harus beribadah. Ibadah bukan sekedar ritual, tetapi ibadah yang bisa menunjukkan pengabdian kita seorang hamba dengan secara total, yaitu kepada Sang Pencipta. Mudah-mudahan segala gerak langkah kita ini bernilai ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, rasanya kalau setiap hari itu tidak tambah ilmu, Pak, tidak tambah pemahaman, itu rasanya kering kita. Saya juga kalau tidak banyak mendengarkan nasihat dari orang lain, itu rasanya hati kita ini kering. Maka salah satu bentuk kekuatan kita di dalam hidup itu adalah saling menasehati. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nasihat, saling menasehati di dalam kebenaran, nasihat menasehati dalam hal kesabaran. Memang sabar itu memang harus dipraktekkan, dan mudah-mudahan hidup kita ini selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita memulai dan melanjutkan kajian kita tentang akhlak kepada Allah. Kemarin kita sudah membahas tentang akhlak kepada Allah, di antaranya adalah cinta dan ridho. Gak gampang kita itu cinta, gak gampang kita itu ridho, tetapi keridhoan dan kecintaan itu bisa kita rasakan. Itu kalau kita memahami dengan tuntunan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Saya tidak akan membahas cinta dan ridho. Kesimpulannya adalah, pernah Umar bin Khattab mengatakan, innal khairah, yaitu ya, sesungguhnya kebaikan itu kullahu, semuanya itu firridho. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan itu harus dengan ridho. Kata Umar bin Khattab, innal khaira, sak temene kebaikan, kullahu, semuanya itu firridho, harus di dalam keridhaan. Tetapi manusia itu memang ada yang belum bisa lakukan, Pak. Wajar manusia, ono sing iso, ono sing enggak, kan gitu.
Sampai-sampai Umar bin Khattab itu mengatakan, fa inistatokta, maka jika kamu bisa lakukan, lakukanlah. Antardo, gitu maksudnya. Kalau kamu bisa lakukan setiap kebaikan itu dengan ridho, dengan karena Allah, yang kita lakukan setiap gerakan tubuh, gerakan lesan, anggota badan kita, itu kalau itu bisa kita lakukan, maka lakukan dengan keridhaan. Wa illa, nah ini ternyata manusia itu memang ada yang belum bisa. Wa illa, dan apabila tidak bisa, maka apa Pak? Fasbir, sabarlah. Berarti lakukannya dengan sabar. Maka lakukan terus. Maksudnya itu, ayo lakukan perbuatan yang kita lakukan setiap hari itu, kebaikan itu dengan keridhaan. Kalau belum bisa ya sabar terus. Sabar itu maksudnya bukan berhenti Pak, bukan wis pasrah, wis aku gak iso, ridho itu gak iso, gak seperti itu, tetapi diusahakan. Kalau besok belum bisa, lah lakukan terus gitu Pak ya. Itu namanya fasbir. Karena pertanyaannya, coba saya tanya Bapak Ibu, siapa orang yang sabar itu? Halo? Loh, siapa orang yang sabar itu Pak? Orang sabar itu siapa? Nabi Ayub. Orang yang sabar itu kan jelas arahnya di dalam Al-Quran kan banyak itu. Innallaha ma'as-sabir. Loh jelas Pak itu Pak. Masa nggak paham? Saat temannya Allah itu bersama orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Orang yang bersama Allah Pak. Loh jangan kok denger-denger ayatnya gitu kok. Kan simpel itu. Tafsirnya gini, memang harus dirasakan, dipraktekkan. Ketika kita lakukan praktek, orang marah dengan kita misalkan, nah, orang marah, sehingga kita kalau menghadapi orang yang seperti itu kan penuh tekanan kita nggak bisa menerima perbuatan yang dilakukan. Apa perintahnya? Suruh bersabar. Nah ketika menghadapi orang yang seperti itu nggak gampang Pak, maka kita disuruh untuk menahan. Siapa yang bisa lakukan itu? Bersama dengan Allah. Nah ini kan orang itu akan merasakan bisa sabar itu karena apa? Ada pendukungnya Pak. Halo? Bukan secara zahir, tetapi secara maknawi Allah itu bersama kita. Karena orang yang baik itu salah satunya dicintai oleh Allah. Bisa enggak gitu kira-kira? Ya harus bisa Pak. Siapa orang yang sabar itu? Orang yang bersama Allah. Karena orang yang bisa sabar menghadapi kenyataan yang dihadapi dalam hatinya itu bisa ditahan. Karena orang menahan amarah dan bisa lakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, kita bisa menerima apa adanya, maka itu orang yang baik. Nah gitu. Tapi secara maknawi tidak bisa Pak. Maksudnya secara jasmani nggak bisa, tetapi secara maknawi Allah itu bersama kita. Nah mudah-mudahan itu bisa kita praktekkan. Siapa orang yang sabar itu? Orang yang bersama Allah. Berarti orang yang tidak sabar bersama siapa? Wis jawabannya gitu Pak. Karena kebaikan yang dilakukan itu dicintai oleh Allah. Satu contoh, panjenengan bisa memberikan kesimpulan.
Abu Bakar sama Nabi ketika dikejar oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, itu masuk gua apa? Gua Sur kan Pak? Dikejar itu Pak. Apakah Nabi, apakah Abu Bakar itu merasa tertekan? Namanya manusia pasti. Ya manusia. Karena ketika Nabi seorang manusia kemudian dikejar oleh orang-orang kafir ingin membunuhnya, tapi Nabi tetap berjalan, dan itu ketika masuk ke Gua Sur yang begitu sempit Pak. Apa kata Rasulullah SAW ketika merasa tertekan hatinya? Apalagi menurut cerita itu Abu Bakar menutup lubang yang di situ itu ada hewan yang menyengat gitu. Jangan sampai Nabi Muhammad itu terlukai, saking cintanya Abu Bakar kepada Nabi. Ini melindungi Nabi gitu Pak. Sehingga Nabi mengatakan karena Abu Bakar itu merasa takut dengan gerak tubuh dari Abu Bakar, apa kata Nabi? Wallahu apa? Innallaha ma'ana. Ya. Wala takhafu wala tahzanu. Innallaha ma'ana. Janganlah kamu takut, jangan kamu sedih. Sesungguhnya Allah itu bersama bersama kita. Karena keyakinan tawakalnya kepada Allah, akhirnya apa? Yang gua yang kalau bisa dilihat itu ketok sikile itu kelihatan Pak sebenarnya, tapi dengan izin Allah itu ada apa Pak? Ada laba-laba ya yang menutupi, sehingga dengan pertolongan itu orang-orang kafir Quraisy nggak mungkin ini laba-laba seperti itu, kalau ada manusia yang masuk mesti rusak gitu, ada bekasnya. Tapi karena tawakal iman kepada Allah itu luar biasa, nah itu namanya kekuatan iman. Tapi memang harus kita lakukan itu. Nah, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Berarti bersamanya itu keimanan, kepasrahan kepada Allah gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yaitu akhlak kepada Allah adalah ikhlas Pak. Secara bahasa Pak, ikhlas itu berakar dari kata kholaso dengan arti bersih. Berarti kholas gitu ya, selesai gitu. Berarti arti bahasa Arabnya itu bersih, murni, jernih, tidak bercampur. Kalau kita memahami kata ikhlas secara bahasa, maka kita akan berusaha menjernihkan, memurnikan keikhlasan kita gitu. Berarti arti bahasa itu apa? Murni, bersih, jernih, tidak tercampur. Misalnya air bening atau air putih tidak tercampur dengan kopi. Kalau teh, ya air putih itu tidak tercampur dengan teh atau sirup atau zat yang lain. Berarti bersih masihan. Makanya kalau menurut penelitian dari para dokter, air yang bagus itu ya air putih Pak. Minuman yang bersih itu air putih. Kalau misalkan teh, kopi, semuanya itu kan tercampur, ada sirupnya. Tapi yang paling bagus menurut
penelitian para dokter itu ya tetap yang paling sehat itu ya air putih. Nah, setelah dibentuk menjadi ikhlas, masdar dari fi'il muta'addi kholaso berarti membersihkan atau memurnikan. Berarti artinya itu kholaso itu murni, jernih. Kemudian dijadikan fi'il muta'addi namanya kholasotun. Apa itu artinya? Membersihkan atau memurnikan. Kalau secara istilah yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah beramal semata-mata mengharap ridho Allah. Berarti secara istilah beramal semata-mata mengharap ridho Allah. Said Sabiq itu mendefinisikan ikhlas itu beberapa penjelasan gini, Pak, supaya kita ini tahu. Ayat sudal insanu, seseorang itu bikaulihi, ya, seseorang berkata, beramal, berjihad itu mencari ridho Allah. Kalau menurut bahasanya ayat sudal insanu, manusia itu bermaksud bikaulihi dengan perkataannya, wa amalihi dengan amalnya, wa jihadihi dan kesungguhannya, jihadnya itu cuma wajhallahi, Pak. Cuma mengharap wajah. Wajah itu gimana, Pak? Wajah itu muka kita, Pak, ya. Nah, orang itu akan mengetahui dia itu identitas seseorang itu dari wajah. Makanya wajah itu jangan ditutupi. Maka ketika kita melakukan sesuatu, itu wajah mata kita hanya tertuju hanya kepada Allah. Ini menurut Said Sabiq. Buh iku perkataane, amale, jihate, itu mesti pandangannya itu pandangan kepada Allah. Wabatigho'a itu mengharap mardotihi dengan keridoannya. Min ghairihi nadhara ila magnamin aujahin, yaitu tanpa mempertimbangkan harta, Pak. Mempertimbangkan harta. Nek wong mengharap ridho Allah itu gak ono pertimbangane harta, ya. Wa man nadzara bi magnamin au jahin au laqbin au madharin, itu tanpa mempertimbangkan harta, pangkat, status, popularitas, kemajuan atau kemunduran, supaya dia dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan amal dan kerendahan akhlaknya, serta dapat berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang ikhlas itu tanpa mempertimbangkan harta. Wis gak gelem golek sesuatu, hanya Allah aja wis pokoknya. Kan ada orang itu melakukan sesuatu itu ukurannya kan harta, nggih ya? Tendensinya. Ono sing tendensinya status. Ngopo? Statusnya gak jelas. Kan gitu kan. Kemudian ada tendensinya popularitas, terkenal. Nek gak terkenal percuma, tak undang, percuma. Gak terkenal ya. Halo? Nah, padahal orang, Mbak, di sekitar kita yang selalu bisa beramal dengan ikhlas itu banyak di antara kita. Banyak di antara kita. Kadang dia nggak tahu jerih payahnya kita untuk membangun sesuatu kebaikan, tapi dia itu sudah merasakan dengan yang sudah besar itu, dia tiba-tiba
apa itu mendapatkan popularitasnya tanpa dengan sungguh-sungguh. Ada enggak Pak itu? Halo? Orang itu mencari orang ikhlas, kan kadang itu enggak gelem dia Pak. Diekspos dia. Wis pokoknya aku iki amal kalau sing roh kan itu. Dia enggak mau disebut, enggak mau terkenal dia. Pokoknya memberikan donasi ke Masjid Al-Ikhlas. Iku kan sing roh. Jangan ditulis. Hari ini juga ada orang yang tiba-tiba mampir Pak, karena tahu tulisannya situ ada donasi pembangunan masjid. Nguniku ada, dia itu langsung jalan gitu Pak, karena kepingin mampir, sudah diberikan ke takmir gitu, tanpa diketahui siapa namanya, rumahnya di mana. Wis itu merupakan amalan keikhlasan itu sampai kepada Allah. Nah, menurut Syed Sabiq itu luar biasa ini Pak. Seseorang berkata, beramal, berjihad mencari ridho Allah tanpa mempertimbangkan harta, pangkat, status, popularitas, kemajuan atau kemunduran, agar supaya apa Pak? Dia dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan amal dan kerendahan akhlaknya, serta dapat berhubungan langsung dengan Allah. Ini pemahaman yang sangat dalam ini. Maka dalam bahasa populernya, ikhlas itu adalah berbuat tanpa pamrih. Itu terkenalnya itu Pak. Hanya semata-mata mengharap ridho Allah saja. Tetapi dari pengertian seperti itu kemudian muncul pertanyaan Pak, ya, apakah mengerjakan sesuatu dapat imbalan tertentu? Ya, apakah dapat seperti harta, pangkat, status dan lain sebagainya? Berarti dia tidak ikhlas. Pertanyaan seperti itu. Oh, apakah mengerjakan sesuatu dapat imbalan tertentu? Nah, wong seperti itu berarti nggak ikhlas. Jika jawabannya iya Pak, apakah berarti guru, dosen, dokter, dai, profesi lainnya menerima imbalan itu dianggap tidak ikhlas? Apalagi pedagang yang memang sengaja mencari keuntungan, tentu juga tidak akan pernah apa? Kita katakan ikhlas berdagang itu. Nggak boleh untuk keuntungannya. Betul minyak, betul beras, kan mesti ada untungnya Pak. Berarti nggak ikhlas itu berarti. Maka dalam menjawab pertanyaan tersebut ada yang mencoba membagi amalan itu ke dalam dua klasifikasi. Yang pertama ada amal dunia. Nah ini. Kemudian yang kedua amal akhirat. Untuk yang duniawi boleh menerima imbalan materi. Yang ukhrawi, yang akhirat itu tidak boleh. Nah, ini persoalan baru pun muncul tatkala mendefinisikan mana yang duniawi, mana yang ukhrawi sekarang. Oleh sebab itu di bawah ini akan dijelaskan kriteria keikhlasan. Nah, supaya tahu mana yang duniawi, mana yang ukhrawi, sehingga kita bisa menempatkan sesuai dengan porsinya. Ada 3 unsur keikhlasan. Itu penting ini. Menurut beberapa pendapat, persoalan ikhlas itu tidak ditentukan oleh ada atau tidak adanya imbalan materi, tetapi ditentukan oleh 3 faktor ini. Yang pertama, niat yang ikhlas. Nah ini niat. Orang itu, oh ini duniawi, ini ukhrawi, kan ditentukan dengan apa?
niat. Nah, niat Pak, niat ikhlas. Kemudian yang kedua, faktor kedua, bisa kita lihat beramal dengan sebaik-baiknya. Berarti amalnya temenan, berarti gak setengah-setengah gitu Pak. Ini yang kedua. Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan hasil usaha dengan tepat. Ini penting ini. Nah, ketiga faktor ini perlu kita pahami. Yang pertama, niat yang ikhlas. Dalam Islam, faktor niat itu sangat penting. Apa saja yang dilakukan oleh seseorang muslim itu haruslah berdasarkan apa? Niat, mencari ridho Allah. Setiap perbuatan harus dengan niat Pak, karena niat itu dalam hati. Nah, bukan berdasarkan motivasi lain. Ini dikisahkan bahwa seorang laki-laki hijrah ke Madinah bukan karena mencari ridho Allah, tetapi mencari apa Pak? Yang terkenal itu Pak di hadis Arba'un Nawawi, di kitab Arba'un Nawawi itu, karena ingin menikahi Ummu Qais. Dia hijrah dari Mekah ke Madinah itu hijrahnya ngikuti itu gara-gara ingin nikahi Ummu Qais. Nah, semula laki-laki itu sudah berketetapan untuk menetap di Mekah. Aslinya itu wis aku kepingin menetap berdomisili di Mekah. Tidak ikut hijrah bersama Rasulullah SAW dan kaum muslimin lainnya. Nah, tetapi karena Ummu Qais, calon istrinya ini, yang sudah mantap untuk ikut hijrah, mengajukan syarat. Nah ini, bahwa dia baru bersedia dinikahi itu kalau di Madinah. Berarti kan niat Pak, niatnya sing laki-laki iku wis domisili nang Mekah, tapi calon istrinya karena kepingin dinikahi di Madinah. Nah, maka dengan motivasi seperti itulah laki-laki tetap hijrah. Ketika ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW, apakah hijrah seperti itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah menjelaskan secara umum, innamal a'malu binniyati. Saat temene sesungguhnya segala suatu perbuatan itu tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in manawa, dan sesungguhnya setiap orang memperoleh sesuatu sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya memang hijrahnya itu karena tujuannya karena ingin apa itu golek bojo, ya wis dia dapat itu gitu loh. Barang siapa ini nih, faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih, fa maka man siapa kanat ada hijratu hijrahnya ilallahi karena Allah, wa rasulihi karena Allah, maka fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Jelas itu Pak. Kalau dia hijrahnya karena Allah, karena Rasul, ya dapat Allah dan Rasul. Wa man kanat, dan barang siapa kanat ada hijratuhu hijrahnya itu lidunya. Nah ini kan jelas Pak, karena dunia, yusibuha karena ingin memperoleh keduniaan, awim ro'atin atau yang dia ingin supaya dapat perempuan itu, aw yang kihuha kepingin dinikahi, maka fahijratu ila ma hajaru ilahi, maka hijrahnya itu ke arah yang ditujunya itu. Bisa dipahami Pak? Nah, faktor apa orang itu dikatakan bisa ikhlas? Ya dari faktor niat itu, ya.
panjenengan misalnya dagang. Nek dagang ya memang ono keuntungan, iya. Tapi keuntungannya ini niatnya gimana? Kan gitu Pak ya? Iya. Aku niate karena Allah, karena Rasul, dan menghidupi kan gitu. Gandolannya nang Allah dan Rasul sih. Berarti keuntungan itu nggak akeh-akeh, titik-titik aja. Karena Allah dan Rasulnya. Apa karena Allah dan Rasulnya? Ketika dagang memakai cara yang tidak haram. Nah, kan gitu. Salah satunya Pak. Kan aturannya itu maksudnya. Ketika dia berdagang nggak boleh curang, nggak boleh apa lagi Pak? Harus jujur. Nah, kan gitu. Misalnya nek ono barang iki wis expired gitu ya. Nah, kemudian ada yang barang yang masih baru. Nah, ini dikandani Pak. Iki lho barang wingi sing api iki, sing baru. Nah, kalau kita jujur, insya Allah itu namanya apa? Apa? Karena Allah. Dipasarkan karena Allah. Kalau orang yang berdagang karena wis pokoknya barang kuntek, apa meneh jeruk Pak? Jeruk sing nyar ambek jeruk sing lawas. Lu ngono iku campur. Harapannya apa? Cek laku kabeh. Nah, tapi orang yang jujur karena Allah dan Rasulnya, sing apik didhewekno, sing lawas didhewekno. Kula niku ten Ngajeng kula enten dodol buah niku. Kula tingali, kadang kula tinggal. Oh, makanya wong entuk berkah iku ya dagangnya jujur. Tak tontok iku ya jeruke sing elek-elek didhewekno. Jeruk sing apik-apik. Nah, kan gitu, Pak. Iya. Kadang iku tak tontok niku kates iku ana sing wis kematengen ngono juwarna, Pak. Ngene iku ana sing butuh sing kematengan niku ya dijual yang murah. Ya, saya pernah nanya itu, gimana ya? Ya wis pokoknya pasrah dengan Allah, Ustaz. Kalau yang murah, yang gini-gini itu ya tak dol sing murah. Ya jenenge wong dodol ngene iki. Pasrah dengan Allah. Luar biasa, Pak. Alhamdulillah apa? Saya lihat itu ya langgeng dia. Langgeng. Ada saja. Nah, itu namanya apa? Niat. Niat itu karena Allah dan Rasulnya gandengane. Nah, keuntungan dunianya ya dipasrahno, barokahnya itu, Pak. Nah, makanya tadi niat yang ikhlas itu harus dia karena Allah atau karena semata-mata dunia saja. Nah, gitu. Nah, laki-laki itu kemudian dikenal dengan sebutan apa, Pak? Muhajir Ummu Qais, terkenalnya itu. Berarti hijrah karena Ummu Qais. Nah, faktor niat itu memang sangat menentukan diterima atau tidaknya amalan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang yang hijrahnya karena perempuan, ya gak dapat Allah Rasulnya, Pak. Ya karena dapat perempuan. Itu faktor. Ya. Nah, betapapun secara lahir amalannya baik, Pak. Halo? Betapapun amalannya itu baik, tetapi kalau landasan niatnya itu bukan karena Allah, amalannya tidak akan diterima. Apa amalannya, Pak? Perhatian atau peduli dengan sesama. Tapi karena apa? Tujuannya popularitas. Cek diarani apa? Apa, Pak? Diarani wong sugih. Lho iku wangel iki, ati ya, Pak. Halo? Ati. Makanya walaupun amalannya baik, tapi kalau niatnya bukan karena mencari ridho Allah, maka tidak diterima. Rasulullah menegaskan, innallaha sak temene Allah iku layang duru
ora nontok ila ajsamikum, ora nontok bentuk tubuh. Oh ganteng, oh elek, boten. Jasadnya itu tidak lihat itu. Allah itu tidak lihat seperti itu. Wala ila suwarikum, atau rupamu. Gak enak bahasanya rupamu. Wajahmu maksudnya ya Pak ya. Ila suwarikum. Walakin yang duru, walakin dan akan tetapi yang duru Allah itu melihat ila kulubikum, memandang hatimu. Nah, luar biasa ini. Nah ini orang ikhlas itu ditentukan oleh faktor yang pertama. Kemudian yang kedua, faktor beramal dengan sebaik-baiknya, ditonton. Oh wong iku ikhlas iku ditonton, temenan tangga. Halo? Nek gak temenan berarti gak ikhlas. Nah, niat ikhlas harus diikuti, Pak. Nah ini harus diikuti dengan amal yang sebaik-baiknya. Seorang muslim yang mengaku ikhlas melakukan sesuatu harus membuktikannya dengan melakukan perbuatan itu sebaik-baiknya. Jadi kalau kita lihat orang itu ikhlas tangga itu kan ketok Pak ya. Ya itu amal ikut temenan tangga. Satu contoh itu ketika mengingatkan orang, misalkan mari ngaji terus maem dahar bareng-bareng ya, kan ono piringe, ono nopo sampai kan gitu Pak ya. Nah ketika orang itu membersihkan, kan kepingin jopok piring-piringnya terus membersihkan gitu. Lah kalau dia lakukan dengan sempurna, dengan baik, kan itu. Oh ngenteni napa kan gitu. Lho enten sing niku ngono iku jopok piring wondang-wondang. Berarti dia melakukan perbuatan itu tidak sebaik-baiknya. Akhirnya muncul omongan sampai wong-wong ini. Ya ikhlas apa nek ikhlas iku ya temenan lah, sing temenan amale kan gitu. Ikhlas tangga. Dengan perbuatan itu kan bisa dilihat. Dia melakukan perbuatan itu baik dan sebaik-baiknya enggak. Berarti sikap perbuatan itu bisa dilihat. Tidak boleh dia lakukan dan etos kerjanya, kemudian profesionalitas yang tinggi, tidak boleh sembarangan, asal jadi, apalagi acak-acakan. Apalagi kita punya anak buah Pak ya. Anak buah kalau mengerjakan sesuatu bisa dilihat hasilnya gimana dia. Nyapu kantor, nyapu halaman, kan ini memang ya dia kerja untuk cleaning service. Nah, cleaning service itu kan yo harus sempurna Pak. Yo bersih temenan, kalau no anune debune, pokoknya semuanya itu bersih lah. Nah, ketika pimpinan ono apa itu mejo, terus ditonton ini, loh kok jauh debune iki. Halo? Tinggal anu aja, kita manggil aja Pak. Coba, sampean mang bersihno iku ya apa? Kok jek ono ngene niki? Nah, kan bisa dilihat itu Pak. Sungguh-sungguh apa tidak dia itu mengerjakan secara profesional gitu. Maksudnya yang sungguh-sungguh. Maka dilihat dari situ hasilnya. Gitu. Maka kualitas amal atau pekerjaan tidak ada kaitannya dengan honor. Ya. Kemudian imbalan materi. Sungguh keliru kalau ada yang memahami bahwa apabila dia bekerja tidak mendapatkan honor, maka dia boleh bekerja seenaknya. Kan gitu Pak.
atau sesuka hatinya tanpa memperhatikan kualitas kerja. Berarti kualitas amal itu bisa dilihat ikhlas dan enggak. Bisa dipahami, Pak? Iya, boleh, Pak. Menilai ikhlas itu manusia atau Allah? Nah, sebenarnya Allah lah ya. Sebenarnya Allah, tetapi manusia itu melihat dari temenan amale, Pak. Tidak bisa manusia menilai. Tidak bisa menilai, tetapi dengan kualitas kerjanya itu secara zahir bisa kita lihat. Itu gak temenan iki. Kan gitu, Pak. Makanya faktor yang kedua adalah beramal dengan sebaik-baiknya itu. Karena ada orang yang beramal gak sungguh-sungguh. Berarti kan ukurannya itu faktor, Pak, faktor. Nah, sebaliknya kalau dia itu mendapatkan honor, dia akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan merasa bersalah kalau tidak dapat melaksanakan tugas yang baik, maka fenomena seperti itu dapat kita lihat. Misalnya seseorang yang dipercaya menjadi pengurus ya, tidak merasa bersalah apa-apa kalau tidak aktif, misalnya ini, atau kalau aktif hanya sekedar memanfaatkan sisa-sisanya aja, berarti nggak sungguh. Karena dalam persepsinya tidak aktif yang tanpa honor itu sah saja, ya, sah saja, walaupun dia dipercaya sebagai amanah, kan gitu. Berbeda misalnya kalau dia mendapatkan gaji, maka dia akan berusaha aktif dengan penuh disiplin. Makanya kualitas amalan itu bisa dilihat dari sempurna atau enggak, sungguh-sungguh enggak gitu. Maka sehubungan dengan itu itkon bil amal, maksudnya pada sabda gini, Pak. Ada sabdanya. Innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Nah, ini dasarnya ini. Kenapa beramal dengan sebaik-baiknya? Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yuhibbu, menyukai, idza amila, apabila dia itu beramal, ahadukum, salah seorang dari kalian itu amalan dengan melakukannya itu dengan apa, Pak? Yutkinahu, dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kan sabda Nabi ini. Berarti orang itu akan disukai oleh Allah kalau dia sungguh dalam beramalnya. Tapi kalau apa adanya ngono, Allah itu tidak suka. Apa meneh Allah, Pak, menungso gak seneng ya. Lih, iki lho. Jarine di sapa? Diberseni. Cicik ono anu nih. Loh, Allah saja gak suka. Allah itu gak suka. Apalagi manusia. Berarti kita itu kalau melakukan sesuatu harus dengan sungguh-sungguh. Faktor yang ketiga, bisa kita lihat keikhlasan seseorang. Pemanfaatan hasil usaha dengan tepat. Namanya apa? Jaudah al-ada. Unsur ketiga dari keikhlasan itu menyangkut pemanfaatan amal, pemanfaatan hasil yang diperoleh. Misalnya, Pak, menuntut ilmu. Setelah seorang muslim berhasil melalui 2 tahap keikhlasan. Tadi apa? Niat ikhlas dengan sungguh-sungguh, ya. Ikhlas karena Allah, belajar dengan rajin, tekun, disiplin. Maka setelah berhasil mendapatkan ilmu itu yang ditandai dengan keberhasilan meraih gelar sarjana. Nah, sekarang bagaimana dia itu memanfaatkan ilmunya atau keserjanaannya itu dengan tepat. Halo? Itu. Nah, apakah dia memanfaatkan hanya sekedar untuk kepentingan dirinya sendiri? Sekedar cari uang, cari kedudukan, atau bersenang-senang untuk secara materi? Atau dia memanfaatkan juga untuk kepentingan Islam dan umat secara khusus, kepentingan umat manusia secara umum?
apakah dia memanfaatkan ilmunya itu jalan yang halal atau yang haram. Untuk ilmu, kalau dimanfaatkan dengan yang baik, maka dia itu orang yang purna keikhlasannya. Contoh pedagang, ya, setelah dia laruskan motivasinya berusaha secara profesionalisme, lalu setelah berhasil mendapat kekayaan, nah dia dagang itu sudah mendapat kekayaan. Untuk apa kekayaan itu? Kan pemanfaatannya, Pak, ya. Apa kekayaan itu dimanfaatkan? Apakah hanya sekedar untuk memuaskan hawa nafsu atau untuk kepentingan lain yang lebih mulia? Apakah dia belanjakan harta bendanya itu untuk kebaikan atau kemaksiatan gitu. Hal inilah yang menentukan apa? Keikhlasan. Nah itu. Nah dari uraian ini jelaslah Bapak Ibu kita bahwa ikhlas atau tidaknya seorang itu beramal tidak ditentukan oleh ada atau tidak adanya imbalan materi yang dia dapat, tetapi ditentukan apa? Satu, niat. Dua, apa Pak? Kualitas amal. Tiga, pemanfaatan hasil. Atau dengan kata lain, tidak setiap yang gratis itu otomatis ikhlas. Dan tidak pula setiap yang dibayar itu tidak ikhlas. Nah, mudah-mudahan ini sebagai gambaran bagaimana kita ini bisa menentukan keikhlasan kita itu ada 3 faktor itu. Mudah-mudahan kita ini bisa beramal, melakukan sesuatu sesuai dengan pemahaman. Insya Allah kita lanjutkan nanti keutamaan ikhlas nanti. Riya itu juga menghapus ikhlas. Oh apa Pak? Nah itu insya Allah kita akan bahas itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah